Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang penjelasan amaliyah setelah sholat. Jadi setelah kita melaksanakan sholat wajib, ngapain aja, ini harus dijelaskan. Namun demikian, mari kita mulai pengajian ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang kita pelajari ini jadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi warga Nahdliyin ya, agar tambah mantap menjalankan kegiatan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina wa qurratina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami ikhwani minal anbiya wal mursalin sallallahu alaihi ajmain, wala jami ahli bait wa dzurriyyati ajmain, wala jami sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in sembilan masyayikhina wa ustadina, wala jami walidina wa ahlina ajmain, wala jami muslimat alladzina fi masyariqil ardi murmiha syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian, setelah sholat fardu kita ngapain ya? Apa saja amaliyahnya, dan ini perlu didudukkan. Sebenarnya sudah pada tahu sih, setelah sholat baca astaghfirullahaladzim li wali walidayya dan seterusnya. Kemudian Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam, adkhilnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalal wal karam. Itu yang dibaca biasa sampai baca wikiran subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian doa. Itulah singkatnya, demikianlah wiridan yang biasa dipakai di kalangan kita. Nah, ini ada juga yang mempersoalkan masalahnya. Misalnya kita punya tradisi ya, di saat tidak ada COVID itu kan biasa kita habis sholat kita bersalaman. Kalau di Mekah itu yang salaman itu saya bisa pastikan itu orang Indonesia, itu orang NU lagi ya. Jadi bagaimana posisinya orang bersalaman? Ya ada contohnya juga, bukan ngarang-ngarang orang NU itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika bersama para sahabat, kan begitu kan? Para sahabat sholat bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat apa itu? Sholat subuh. Sholat subuh. Sehingga kemudian setelah itu para sahabat itu mengambil tangan Nabi, maksudnya bersalaman, dan setelah itu diusapkan ke muka mereka para sahabat. Qala akhadtu biyadihi famasahtu biha wajhi. Beliau Yazid As-Suaidi salat subuh dengan Nabi, lalu sahabat berdiri memegang tangan Nabi dan mengusap ke wajah mereka. Nah, ini kemudian beliau ini mengambil tangan Nabi, diusapkan ke mukanya, dan saya rasakan itu tangan Nabi itu adem, sejuk ya, dan lebih wangi daripada minyak misik. Termasuk juga pada salat zuhur ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama para sahabat melaksanakan sholat zuhur. Sahabat saat itu
Wa qaman nas faja'alu ya'khuduna yadayhi. Para sahabat berdiri kemudian mengambil tangan Nabi, maksudnya bersalaman. Fayamsahu nabi wujuhahum, kemudian wajahnya itu diusapkan, kemudian dirasakan oleh salah seorang sahabat itu tangan Nabi itu sangat dingin, dan wa atyabu raihatan minal miski, lebih harum daripada minyak misik, aromanya luar biasa. Ini artinya tradisi salaman setelah sholat itu ya ada contohnya dari siapa? Dari para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau imam, nah ini imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian imam ini menghadap ke jamaah. Ada juga yang menghadap ke jamaah, berbalik menghadap jamaah. Nah, kalau kiai-kiai kampung itu enggak menghadap ke jamaah, tapi menghadap agak pojok, memiring ke samping sehingga kelihatan ininya oleh jamaah. Lah ini sama-sama ada hadisnya itu. Misalnya hadis riwayat Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat, maka beliau itu menghadap kepada jamaah dengan wajahnya begini. Gitu ya. Tuh. Jadi ini yang dipakai oleh sebagian orang. Tapi jangan merasa benar sendiri. Oh, itu yang paling benar. Yang ada begini itu salah, itu yang benar yang menghadap kepada jemaah. Ini harus juga melihat hadis ini. Imam menghadap ke utara. Ya. Menghadap ke utara ya maksudnya begini. Jadi yang kelihatan oleh jemaah itu ya pipi saya begini. Ya, kalau begini kan menghadap yang hadis yang pertama. Kalau yang begini kan ini. Ini menghadap ke utara. Ada hadisnya juga. Rawahu Muslim. Jadi qala kunna idza shallaina khalfa Rasulillah. Kami ini apabila salat di belakang Rasulullah, kemudian ahbabna an nakuna an yaminihi yuqabilu alina biwajhihi. Maka kami senang berada di kanan Nabi, beliau menghadap dengan wajahnya kepada kami. Ini posisinya artinya di mana? Posisinya di utara gitu. Kalau bahasa orang Jawa Timur di utara. Jadi kalau ibarat para jemaah melihat saya, kalau begini kan menghadap ya, menghadap jemaah. Tapi kalau begini posisinya, itu kan berarti saya menghadap ke sana. Ini yang dikelihatan oleh jemaah. Ini hadisnya juga sama. Ya, ini hadis sahih riwayat Muslim. Lah kapan menghadap itu, berbalik itu? Ini juga ada waktunya. Ada penjelasannya. An Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaqut illa miqdara ma yaqul Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta dzal jalal wal ikram, rawahu Muslim. Jadi Nabi jika sudah salam tidak duduk kecuali seukuran membaca Allahumma anta salam wa minka salam wa lika salam fa inna rabbana bisalam wa dakhalal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala dzal jalal wal ikram, baru berbalik gitu. Jadi tidak Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta dzal jalal wal ikram, rawahu Muslim. Ya. Baik. Jadi saya ulangi lagi, menghadapnya itu tidak Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung menghadap, enggak. Menghadap kepada jamaah itu seukuran membaca Allahumma antas salam itu. Ya, sebelumnya kan baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya sampai kepada Allahumma antas salam minkas salam wa alaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam adkhilnal jannata darussalam tabar. Ketika membaca Allahumma itu, nah kira-kira jaraknya segitu ya, tidak langsung ke balik gitu. Jadi Nabi jika sudah salam tidak duduk, maksudnya menghadap ke jamaah itu dan menghadap ke utara itu,
kecuali seukuran membaca Allahumma antas salam tadi. Jadi ada jeda. Itu sampean kalau jadi ustadz, jadi kiai, jadi imam, di depan jangan tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung balik, langsung geser aja. Nunggu sejenak sampai membaca Allahumma antas salam tadi. Allahumma antas salam hingga salam gitu. Jadi kiai itu ya kelihatan pintar sedikit lah, kenapa sampean itu ya. Ngaji. Saya belajar begini nih ya, kadang-kadang baru sadar juga gitu. Tuh para jemaah sekalian. Selanjutnya menghitung pikiran dengan apa gitu. Ada yang ngomong, yang pakai tasbih itu bid'ah. Jangan pakai tasbih, Nabi enggak mengajarkan. Yang benar itu pakai tangan. Boleh menghitung dengan tangan. Kalau saya menghitung dengan tangan, kalau tasbihnya suka hilang. Kalau saya begini. Ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 sampai 33 itu. Ini hitungannya semacam terserah sampean tekniknya seperti apa. Intinya bagaimana menggampangkan ketahuan itu sudah 33. Pakai apa? Pakai tangan boleh. Rawahu Abu Dawud misalnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarahunna ayyura'ina bitakbir wa takdis wa tahlil wa ayyaqidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Nabi perintahkan mereka para sahabat untuk membaca takbir, takdis, maksudnya zikiran lah, dan tahlil, serta menghitung dengan jari. Karena jari akan ditanya dan berbicara besok di hari kiamat. Ini dasar kita pakai jari. Boleh pakai jari, boleh. Tapi jangan merasa, ini pakai jari yang sunat. Yang pakai tasbih itu bid'ah, ikut orang Buddha. Yang ngomong ini nggak ngerti tuh, nggak ngerti agama. Terus bagaimana pakai dalil atau dasar orang tahlilan atau zikiran pakai tasbih? Pegang tasbih ini ada hadisnya juga. Nabi dan Sa'ad an Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas an abiha annahu dakhala ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alayya mar'atin wa baina yadayha nawa aw hasatu sabihu biha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada wanita yang di depannya ada batu kerikil untuk dia bertasbih. Jadi perempuan ini yang bertasbih, yang pakai tasbih. Nabi membiarkan. Itu ya takrir namanya, pengakuan boleh, boleh. Berarti bukan salah, bukan. Ini hadisnya. Pakai tasbih boleh. Apalagi diniatkan untuk memudahkan hitungan zikir ya. Ya kalau nggak ada tasbihnya muternya nggak tahu sudah 33 atau 80 atau 100. Bahkan sahabat bertasbih pakai biji, dulu pakai biji, sekarang pakai alat, terserah lah. Tasbihnya pakai kalkulator pakai digital atau pakai batu atau pakai kayu, terserah, alat untuk menghitung saja. Jadi dikatakan kan Ali Abi Darda, Abu Darda itu memiliki 10 biji ajwa. Jika ia sudah sholat subuh, maka ia ambil satu persatu biji tadi. Jika selesai, ia ulangi lagi. Wa kana idza shalla al-ghada aqa ala firashi fa akhadha al-qais fa akhrajahunna wahidatan. Jadi inti daripada hadis ini adalah Abu Darda itu memiliki 10 biji ajwa, di mana alat 10 biji ini digunakan untuk menghitung zikiran yang beliau lakukan. Ini dasar pakai tasbih. Jadi pakai tangan boleh, pakai tasbih boleh, jangan ribut. Ya, yang perlu dipertanyakan itu yang nggak mau zikiran gitu. Sama dengan sekarang. Ribut masalah kunut subuh. Yang kunut subuh dibilang bid'ah. Yang nggak subuh dibilang apa itu Wahabi. Sebenarnya sekarang itu sudah perdebatan kunut subuh tidak kunut subuh itu sudah agak mereda. Karena apa? Karena banyak yang sholat subuh kesiangan gitu. Jadi sholatnya itu subuh dan duha. Saudara-saudara sekalian,
Ini kemudian kita zikiran. Di kalangan NU itu kalau zikiran keras. Iya. Enggak kayak di masjid-masjid kota itu. Masjid-masjid di BUMN itu banyak masih. Habis sholat pada diem semua. Menurut saya itu enggak bijak gitu. Kiainya enggak pinter. Zikiran yang keras. Tujuannya apalagi di kampung ya. Biar di belakang itu anak-anak enggak bercanda. Jamaah juga bisa tertib. Selain itu memang ada dasarnya. Mana itu dasarnya? Ibnu Abbas menyampaikan, inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Rawahul Bukhari. Jadi sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir setelah para sahabat selesai melakukan sholat fardu, itu sudah ada sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman Nabi. Itu katanya Ibnu Abbas. Dan saya ini tahunya apa? Yang demikian setelah mereka melakukan sholat wajib dan saya mendengarnya. Siapa yang mengatakan itu? Ibnu Abbas. Allah. Kalau sekelas sahabat begitu sudah, ya kita tinggal mengamalkan, ya, tinggal mengamalkan. Jadi yang jadi ustadz, yang jadi kiai, ya, yang jadi tuan guru, apalagi masjid di perkotaan, zikiran dong, jangan diam setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Menghadap ke jamaah diam, menghadap ke jamaah diam. Jangan diam. Kalau orang NU zikiran yang keras, maksudnya biar jamaah itu ikut. Itu. Jadi ada dasarnya, ada rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi saya ngomong pakai hadis-hadis lah. Kalau pakai fikih itu nanti di pesantren. Ya. Kenapa sekarang itu kalau ditanya ada hadisnya enggak? Saya pengajian pakai hadis. Sebabnya ada yang menyoal biasanya kalau pengajian saya itu, apa itu Kiai NU itu nggak laku. Kenapa? Ya ngomongnya itu ngalur ngidur, nggak jelas-jelas. Pakai Quran dong, pakai hadis. Saya pakai hadis, nggak usah pakai fikih ya. Fikih itu nanti di pesantren. Pokoknya hadisnya sahih apa enggak, sahih. Itu saja. Zikir keras setiap salat misalnya, selain tadi disampaikan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah membaca zikir tersebut dengan keras setiap sholat. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Kalau dibacakan, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli sholatin hina yusallim. Setelah sholat, Rasulullah setelah baca salam, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana. Alasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tapi model walau karihal kafirun itu biasanya takbiran. Tapi kalau di Indonesia sudah ada zikir yang berdasarkan hadis-hadis yang lain yang sama, tentu sumbernya yang sudah menjadi tradisinya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa inna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu dikeraskan. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Rasulullah itu membaca tahlil, zikir maksudnya, secara keras setelah sholat. Itu hadisnya. Hadis riwayat Muslim para jemaah sekalian. Lah baru setelah itu zikiran subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah 33 kali gitu. Mas siapa? Jeddah Ali, Om Tan Ahsan Farhan dari Indramayu. Saya sampaikan misalnya begini. Doa setelah sholat. Biasa kita setelah Allahu Akbar,
Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu ya dan seterusnya kemudian kita doa. Imam mendoakan. Ini kalau masjid kampung, masjid NU biasa ini. Imam berdoa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad dan seterusnya doa. Diamini oleh jamaah. Sejak dulu itu biasa sudah, cuma sekarang ini ada yang nyoal, ada itu doa-doa. Jangan bikin-bikinlah dalam agama. Doa setelah selesai sholat wajib dipimpin satu imam, nggak boleh. Jadi kadang-kadang sih saya nggak mau dengerin. Cuma ya saya harus membentengi, paling tidak di grup ini, di grup Facebook Lembaga Dakwah PBNU ini harus saya sampaikan. Doa selesai sholat. Bagaimana ini? Ini yang pertama harus saya jelaskan bahwa doa yang paling dikabulkan oleh Rasulullah dijelaskan adalah doa di tengah malam akhir dan selesai sholat wajib. Bila ya Rasulullah, ayyud doa asma, doa mana yang paling didengar dikabulkan? Qala jawful lailil akhir, yakni di tengah malam akhir. Kemudian waduburas sholawatil maktubati, kemudian selesai sholat wajib. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan ini hadis hasanun. Ini prinsip doa. Yang dikeraskannya mana? Ada nggak penjelasannya? Ya ada. Doanya begini lagi. Iya. Karena ada yang nggak mau doa begini. Nggak usah begini, doa itu begini katanya. Udah yang doa begini ini ada dasarnya juga. Nah, apa katanya? Doa angkat kedua tangan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, as-salatu masna masna tashahhadu fi kulli rak'ataini wa takhashshu wa tadarru wa tamaskanu wa tadarru wa tuqani'u yadaik yaqulu tarfa'uma ila rabbika mustaqbila bibutuniha biwajhika wa naqulu ya rabb man lam yaf'al dzalika fa hidajun. Jadi maknanya begini hadis ini. Salat itu 2 rakaat. Tasyahud tiap 2 rakaat. Khusyuk, rendah diri, tenang, dan kau angkat kedua tanganmu menghadap bagian dalam tangan ke wajahmu. Begini maksudnya. Begini. Kemudian berdoa, ya Tuhanku, ya Rob. Jika Anda tidak demikian, tidak melakukan demikian, maka terasa kurang. Ini rawahu Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi doa begini angkat tangan ini ada hadisnya. Karena pada juga yang menyoal, doa nggak usah begini. Di sini pada diem. Kalau orang Islam kok pada diem. Dia ngomong diem itu yang sesuai dengan sunnah. Ini yang sunnah. Nggak ngerti sih. Kemudian doa mengangkat kedua tangan setelah sholat itu. Jadi misalnya di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi itu disebutkan al-qaulur rajih indi anna raf'al yadaini fi du'a ba'da salat jaizun. Jadi mengangkat dua tangan doa setelah salat itu boleh. Lau fa'alahu ahadun la ba'sa alaihi insyaallah taala wallahu taala alam. Jadi kalau andaikan dilakukan tidak apa-apa. Ini di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Terus bagaimana Pak Kiai? Hadis yang menjelaskan boleh mengeraskan doa. Ini. Jadi hadisnya begini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yajtami'u malaun, tidak berkumpul satu kumpulan jamaah gitu. Fayada'u ba'duhum, kemudian sebagian ada yang berdoa, wa yu'minu sa'iruhum, sebagian ada yang mengamini. Illa ajabahumullah, kecuali akan diijabah oleh Allah. Artinya apa? Kalau Anda berdoa kemudian diamini, artinya doanya dikeraskan. Amin, amin. Itu dasarnya para jemaah sekalian. Jadi semua ini ada dasar. Apa yang diamalkan oleh warga Nahdlatul Ulama khususnya. Kiai-kiai kampung itu kasihan.
Sekarang ini musim Facebook, musim YouTube, musim WA, musim online lah. Kiai-kiai kampung jarang menerangkan begini. Maksudnya bukan jarang menerangkan, mempunyai media seperti saya, bisa ngomong secara langsung. Ya, akhirnya apa? Akhirnya diserang lewat Facebook, diserang lewat YouTube, dibilang bid'ah. Banyak kelepek-kelepek ya. Maka saya merubah cara menyampaikan sebuah penjelasan. Saya itu pakai yang cetek-cetek lah, menurut kiai di pesantren itu sebenarnya saya itu cetek. Maksudnya dangkal lah, menjelaskan berdasarkan Quran dan hadis. Itu sebenarnya kalau di pesantren, apalagi tradisi Basul Masail, saya diketawain. Ya diketawain saya. Misalnya saya menjawab sebuah persoalan berdasarkan hadis. Ya saya bukan maqam mujtahid, tetapi sehubungan ibarat pasar membutuhkan pakai hadis Pak Kiai. Jadi ngajinya pakai hadis yang jelas, hadis sahih, pakai Quran. Oh ya udah. Selama ini kan kiai pesantren memakai kitab kuning seperti ini. Pakai kitab kuning. Ya orang mau pakai kitab kuning,